Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di mana pada minggu ini adalah minggu pertama kita beribadah di tahun 2021 ini. Dan tentu ini merupakan suatu sukacita terbesar dalam kehidupan kita, di mana kita di tahun yang baru ini kita masih dalam keadaan baik-baik saja. Dan itu semua karena pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari pada saat ini kita mensyukuri, kita datang di hadapan Tuhan, kita menenangkan hati kita untuk datang kepadanya. Saat teduh dimulai. Amin. Segala puji dan syukur hanya layak bagi Tuhan, dan Dia hanya yang kita hormati di dalam dunia ini. Mari kita menghormati Dia, mari kita meninggikan namanya, kita memuji Dia. Dari Eleos 47, berilah hormat padanya. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua, dan pada bait yang kedua saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan di awal ibadah ini. Sesungguhnya kebaktian pada hari ini, di minggu pertama pada tahun 2021, dapat terselenggara oleh karena cinta kasih dan anugerah daripada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah menyatakan diri kepada kita, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sesungguhnya pada saat ini Tuhan Allah hadir di tempat ini. Ia menyambut setiap umatnya yang datang untuk beribadah kepadanya dengan mengaruniakan berkat-Nya
demikian. Damai dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian pada saat ini. Amin. Jemaat masih dalam keadaan berdiri. Firman Tuhan pada kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita meresponi akan sabda pembukaan kita pada pagi hari ini, supaya kita semakin hari semakin indah di dalam Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Eleusumnos 15, tiap hari lebih indah. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita adalah manusia yang tak luput dari dosa. Dalam 1 tahun ini dan dalam seminggu ini, kita telah melakukan banyak kesalahan di hadapan Tuhan. Maka ia mengingatkan kita dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Mari Bapak Ibu, kita introspeksi diri kita di hadapan Tuhan. Jangan tahun yang berganti, bulan yang berganti, dan hari yang berganti, tetapi kehidupan kita masih sama seperti yang dulu. Tetapi mari kita berubah di hadapan Tuhan. Kita memohon pengampunan, kita meminta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. 1 tahun lamanya Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memimpin kami. Dan di tahun yang baru ini Tuhan, kami juga percaya kepadamu bahwa seperti di tahun 2020 Engkau telah memimpin kami, Engkau telah menolong kami, dan begitu pun di tahun yang baru ini. Tuhan, ini kami anak-anak pada saat ini, kami semua tundukkan kepala di hadapan-Mu Tuhan. Kami datang dengan membawa segala beban hidup kami, membawa segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Tuhan, kami tahu kami seringkali mendukakan Engkau Tuhan. Kami seringkali menyakiti Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, ini kami anak-anak pada saat ini. Kami berseru di hadapan-Mu ya Bapa. Tolong kami Tuhan, ubahkan kami supaya kehidupan kami semakin hari semakin diubahkan. Bukan hari yang berganti, bukannya hari, bulan yang berganti dan tahun yang berganti, tetapi kehidupan kami juga Tuhan berganti dan menjadi berubah di hadapan-Mu Tuhan, menjadi manusia yang Engkau inginkan
dan yang melakukan segala ketetapan-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kiranya Tuhan, Engkau layakkan kami, Engkau sucikan kami, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bagi kita yang telah mengakui akan kesalahan kita di hadapan Tuhan, maka Ia menghibur kita dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Mari Bapak Ibu, kita meresponi akan firman penghiburan ini, supaya kita semakin hari semakin berubah di dalam Tuhan, dan kita mengikut Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Eleusumnos 153, sejak ku terima Yesus. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon pimpinan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau bukakan hati kami, pikiran, telinga kami Tuhan, agar kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Kami juga ya Tuhan, berdoa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau tolong, dan kiranya Tuhan Engkau pakai hamba-Mu ini. Tuhan Yesus, ini jam pemberitaan firman-Mu pada saat ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, karena kami sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, serta yang telah mengajarkan kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita mengakui pengakuan iman rasuli kita di hadapan Tuhan dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Cuma dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, yang ikut ibadah bersama pada hari ini, baik secara offline bersama-sama pada saat ini maupun secara online yang ada di rumah, saya menyapa kita semua. Shalom. Selamat tahun baru 2021. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan. Saya percaya bahwa masing-masing kita boleh bersuka cita di dalam Tuhan dan terus bersyukur karena kasih-Nya yang ajaib dalam hidup kita. Mari saya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita buka kitab suci kita dari kitab Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-32. Bapak Ibu bisa juga melihat di slide yang sudah ada. Saya akan bacakan untuk kita di bawah perikop manusia baru. Begini kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema kita pada hari ini, yaitu jadilah manusia baru.
Maka firman Tuhan mengingatkan kita di dalam perikop yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu manusia baru. Sekali lagi Bapak Ibu, kitab Efesus ditulis oleh Rasul Paulus. Ini jelas di dalam pasal 1 ayat 1. Di sana dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ini ditujukan kepada orang-orang yang telah dipilih, dipanggil, dikuduskan oleh Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Maka teks ini yang kita bacakan barusan ini merupakan peringatan serius untuk hidup menjadi manusia baru. Dalam ayat ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus menasihatkan anggota-anggota jemaat di Efesus, juga termasuk kita pada saat ini, supaya kita jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sebagaimana dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama dan ayat yang kedua, di sana dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Bapak, Ibu dan Saudara, kita bukan lagi seperti orang-orang yang demikian. Kita bukan lagi orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena kita telah ditebus oleh Kristus, oleh darahnya yang kudus, darahnya yang mahal. Kita ditebus dari kuasa kegelapan. Kita sekarang adalah anggota tubuh Kristus. Kita sekarang adalah orang-orang kudus yang dipanggil oleh Dia, orang-orang yang dipanggil oleh Yesus Kristus. Karena itu kita harus hidup sesuai dengan panggilan kita. Kita harus hidup sesuai dengan karakter Kristus. Amin. Dan tidak seperti yang tadi saya bacakan untuk kita. Tidak seperti mereka yang tidak mengenal Allah. Tidak seperti mereka yang jauh dari Allah. Tidak seperti mereka yang tunduk pada hawa nafsu, mereka yang suka mencuri, mereka yang suka berdusta, mereka yang suka memendam dendam, marah, bertikai, dan memfitnah. Dijelaskan di ayat 17, 18, 19, 20, 25, dan 31. Hidup orang percaya sangat jauh berbeda Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan dengan orang-orang yang demikian. Ini sangat perlu untuk kita sadari. Paulus sekali lagi dengan tegas menjelaskan kepada kita supaya kita jangan hidup seperti orang-orang yang demikian yang tadi saya sebutkan. Kenapa? Dikatakan oleh Rasul Paulus, karena hidup mereka berlangsung dalam kesia-siaan pikiran mereka sendiri. Sekali lagi, karena hidup mereka berlangsung terwujud di dalam kesia-siaan pikiran mereka sendiri. Yang dimaksudkan di sini sia-sia dalam bahasa Yunani dikatakan metaiotes atau kesia-siaan, yaitu matatheotes, ialah kefanaan, kesesatan, atau kesesatan yang fana. Pikiran mereka dikatakan menyesatkan, karena mereka seperti yang dikatakan oleh Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat 21 dan 22. Ya, di dalam Roma pasal 1 ayat 21 dan 22 dikatakan di sana, sebab sekalipun mereka mengenal Allah,
Mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah dan mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menganggap diri mereka sebagai pusat segala sesuatu dan mau hidup dari kemuliaan mereka sendiri. Kebodohan mereka berdasar atas kedegilan hati mereka, karena mereka tidak mau mengakui dan memuliakan Allah. Dan mereka memutuskan hidup mereka dari hidup yang sesungguhnya, dari hidup yang sebenarnya, yaitu hidup di dalam persekutuan dengan Allah. Hati mereka menjadi degil, menjadi keras seperti batu, susah dan sulit untuk diubahkan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Paulus di ayat yang ke-17, dia katakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Bisa dikatakan demi Tuhan. Di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana dengan kita? Di tahun 2020, apakah kita termasuk di dalamnya? Lalu di tahun 2021, apakah kita tetap sama? Ada lagu, aku masih seperti yang dulu, atau Tuhan Yesus tidak berubah dan aku juga tidak berubah. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita termasuk di dalamnya? Saya percaya semua kita yang hadir di sini tidak termasuk di dalamnya. Amin. Karena kita adalah orang yang sudah mengenal Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita tetap sama ataupun kita memiliki komitmen untuk berubah? Itu adalah pertanyaan di dalam hati kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus membaharui pikiran kita. Sebagaimana di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat 1 mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Dan seterusnya di ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Selanjutnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 20 dan 23 yang tadi saya sudah bacakan, saya ulangi untuk kita. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang demikian, yaitu manusia yang lama lagi. Di ayat 20 dikatakan, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Ungkapan dalam bahasa Yunani dikatakan emateteton Kriston, yang diterjemahkan di sini dengan kamu telah belajar mengenal Kristus.
bukan saja berarti belajar mengenalnya secara intelektual atau secara pengetahuan. Kita tahu siapa Allah. Tidak sekadar itu, lebih daripada itu, kita mengikuti Dia, kita menjadi miliknya, beroleh persekutuan dengan Dia. Menerima Kristus Yesus bukan saja menerima ajarannya, tetapi juga menerima Kristus sepenuhnya di dalam hidup kita. Mempercayakan diri kita kepada Kristus, yaitu Tuhan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena pengenalan akan Kristus, maka kita harus mampu membedakan antara hidup yang dahulu dengan hidup yang sekarang, hidup yang lama dengan hidup yang baru. Hidup yang lama ialah hidup yang dikuasai oleh keinginan-keinginan yang jahat. Karena itu Paulus melanjutkan nasihatnya, katanya, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Di ayat yang ke-22. Yang kita harus tanggalkan adalah manusia lama. Mengapa Paulus menekankan hal ini? Harus meninggalkan manusia lama. Manusia lama telah disalibkan bersama dengan Kristus, itu benar. Dan kita diciptakan menjadi manusia yang baru. Tetapi hal ini tidak berlangsung secara otomatis, seperti membalikkan telapak tangan. Kita harus mau menanggalkan manusia lama yang menuju kepada kebinasaan dan mengenakan manusia baru yang tersedia bagi kita. Hal ini terus-menerus kita kerjakan dalam hidup kita selama kita ada di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus memiliki respon yang benar dalam menghadapi setiap ujian, pencobaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami dalam hidup ini. Tuhan izinkan untuk mengubah hidup kita menjadi manusia yang memiliki karakter Kristus. Kita harus memiliki hati yang taat dan mau berubah, sehingga tidak mempersulit pekerjaan Roh Kudus untuk menyempurnakan kita. Karena di dalam ayat 23 dan 24, Paulus mengatakan, supaya kamu dibarui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kalau di ayat 22 disampaikan secara kalimat negatif, tetapi di ayat 23 dan 24 disampaikan dengan kalimat yang positif yang harus mencirikan hidup baru, pikiran yang baru. Supaya kita senantiasa dibaharui. Dan itu terus-menerus berlangsung. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita memang tidak dapat membaharui diri kita sendiri dengan kekuatan ataupun kemampuan kita sendiri. Tetapi pembaharuan itu terwujud ketika kita memberi diri dibaharui oleh Allah dengan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita mengenal kehendak Allah dan hidup memuliakan Dia. Itu sebabnya kita tidak boleh mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan kita. Ia sangat berperan penting. Ia yang menyempurnakan doa-doa kita. Ia yang memateraikan kita sebagai milik Allah. Ia yang selalu bersama-sama dengan kita memimpin kehidupan kita supaya tetap di jalan yang lurus, supaya tetap di dalam kebenaran Allah. Amin, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Akhirnya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Rasul Paulus menasihatkan kita dari ayat 25 sampai 32 tadi, supaya kita jangan lagi
Jangan lagi ada kebohongan di antara kita. Itu adalah manusia lama. Tetapi mari kita mengatakan apa yang benar sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Jangan ada lagi amarah yang berkepanjangan. Mari kita menyelesaikan konflik setiap masalah yang ada. Mari kita mencegah iblis mengambil kesempatan itu. Kemudian di ayat yang ke-28 dikatakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan lagi ada perkataan kotor di dalam mulut kita. Ini adalah manusia lama. Tetapi mari kita menggunakan perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang mendukung saudara-saudara kita, yang tidak menyakitkan hati orang lain. Mari kita membagikan kasih karunia kepada orang lain dan tidak mendukakan Roh Kudus. Yang terakhir di ayat 31 sampai 32. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan. Mari kita tinggalkan semua itu. Kita sudah meninggalkan 2020. Maka segala kejahatan itu mari kita tinggalkan. Mari kita ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni. Itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita di tahun yang baru ini. Biarlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Saya akhiri, saya simpulkan untuk kita. Marilah kita menjadi manusia yang baru. Jadilah manusia yang baru. Yang pertama, mari kita menanggalkan semua kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan di tahun 2020. Yaitu manusia lama kita. Yang kedua, mari memberi diri kita dibarui oleh Allah. Memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tetap percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Amin. Dan yang terakhir, jadilah manusia baru yang memuliakan dan menyenangkan hati Allah. Sehingga di tahun yang baru di 2021 ini, kita dapat melewati hari demi hari dengan penuh rasa syukur dan sukacita di dalam Tuhan. Meskipun ada tantangan, mari kita hadapi dengan sukacita di dalam Tuhan. Karena kita percaya Immanuel. Ia Allah yang setia menyertai kita. Amin. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa, kita mohon Tuhan memampukan kita melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau boleh mengingatkan kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong mampukan kami untuk menanggalkan manusia lama kami, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Dan ya Tuhan, mampukan kami, tolong kami, barui hidup kami untuk menjadi manusia yang baru, yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, berserah kepada pimpinan Roh-Mu yang kudus, dan selalu dan tetap percaya kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang menyelamatkan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk senantiasa hidup, memuliakan dan menyenangkan Engkau di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, Allah yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa
dan bersyukur. Amin. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semakin hari, kita semakin berubah di dalam Tuhan, sehingga kita mengatakan kepadanya, aku berubah. Mari kita memuji Tuhan dari Eleo Sungnos 215, aku berubah. Kita nyanyikan 2 kali. Bagi Bapak Ibu yang belum memberikan persembahan pas masuk tadi, silakan ada tersedia kotak di belakang, itu ada tempat persembahan, nanti kalau pulang bisa diserahkan. Dan bagi Bapak Ibu yang ibadah online atau beribadah di rumah, silakan memberikan persembahannya melalui rekening gereja BCA dengan nomor 8221 079248 atas nama Bambang Suwanto atau Yan Peter Kamlasi. Apabila sudah mengirim persembahan melalui rekening gereja, supaya memberitahukan kepada bendahara gereja melalui WA 083858355154 atas nama Agung Sugiharta Mulia. Untuk persembahan ini kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami telah menyerahkan persembahan kami. Kiranya juga ya Tuhan, Engkau pakai persembahan ini supaya persembahan ini berguna dalam pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, biarlah bukan hanya secara materi yang kami berikan kepadamu, melainkan hidup kami juga Tuhan menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, persembahan kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kiranya juga Tuhan Engkau berkati tangan-tangan yang mau untuk mengelolanya. Kiranya Tuhan Engkau yang terus memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, ini doa dan permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan mendengarkan warta gembala. Ya, selamat pagi Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Selamat tahun baru. Ya, kita sudah diberkati oleh Tuhan dengan firman Tuhan.
mengenai menjadi manusia baru. Saya kira kita sudah paham lahir baru dan manusia baru itu dua hal yang berbeda. Bahwa lahir baru itu merupakan mutlak karya Roh Kudus, di mana manusia yang mati secara rohani itu dihidupkan oleh Roh Kudus untuk mengerti perkara rohani. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, dia putus hubungan dengan Tuhan Allah dan tidak mampu untuk bisa mengerti perkara rohani, untuk bisa mengenal Tuhan. Roh Kudus bekerja dan menginsafkan hati kita, mencelikkan mata rohani kita untuk kemudian mengerti berita Injil. Kita percaya pada Tuhan Yesus. Jadi lahir baru itu karya Roh Kudus. Sedangkan menjadi manusia baru itu membutuhkan kerjasama. Satu pihak Roh Kudus pimpin dan pihak lain kita ini mau bersedia untuk kemudian mentaati firman Tuhan. Dengan demikian kita bisa menjadi orang yang hidup sebagai manusia baru. Saya bicara lewat telepon dengan seorang pendeta senior dari Lumajang. Saya bertanya pada beliau, apa kabar? Beliau berkata kepada saya, masih terus berusaha untuk makin bertumbuh. Artinya memang menjadi manusia baru ini butuh proses. Tiap-tiap hari kita berjuang untuk mati terhadap dosa dan hidup dalam hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kiranya Tuhan tolong kita supaya di tahun 2021 ini kita berjuang ya, berusaha untuk bisa betul-betul melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Dengan demikian kita semua menjadi manusia baru. Amin. Iya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua, terutama yang hamba-Nya yang sudah menyampaikan firman pada kita. Dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita bersyukur karena ini ibadah perdana ya di tahun 2021. Kita laksanakan ada ibadah yang bisa tatap muka seperti ini dan juga ada yang bisa ikut ibadah dari rumah. Kita berdoa supaya keadaan bisa pulih ya, dan seluruh kegiatan semuanya bisa kita adakan di gereja. Jadi kekasih-kekasih kita yang ibadah dari rumah bisa bergabung dengan kita. Karena tentu yang dari rumah pun merindukan untuk bisa berkumpul bersama. Amin ya. Iya. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyampaikan untuk seluruh ketua komisi bidang atau departemen, nanti setelah ibadah ini bisa mengambil program tahun 2021 yang sudah kita susun bersama di akhir tahun kemarin. Sudah disiapkan oleh majelis dan habis ini bisa mengambilnya untuk kita realisasikan apa yang telah kita programkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk kalender tahun 2021 itu sebagaimana yang ada pesanan-pesanan di mana WA group juga sudah disiapkan, nanti bisa mengambil, bisa langsung menghubungi Saudara Agung Sugiharta Mulia ya. Ya, lalu yang berikut untuk kegiatan rohani dalam minggu ini semuanya kita laksanakan lewat Zoom. Karena itu saya harap nanti kita bisa bergabung untuk mengikuti seluruh kegiatan yang telah kita rencanakan. Mari terus berdoa untuk pekerjaan pembangunan yang sedang berlangsung. Kita sangat bersyukur pada Tuhan. Dalam minggu ini Tuhan berkati gereja kita sehingga ada satu orang yang pada hari Jumat kemarin itu bisa mengantarkan dana untuk mendukung pembangunan. Kita berdoa supaya Tuhan berkati anak-anaknya. Satu orang datang ke gereja menyerahkan uang 10 juta untuk menyelesaikan pembangunan. Dan saya lihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang telah memakai siapapun yang dia perkenan untuk bisa mendukung pekerjaan Tuhan. Nah, saya juga bersyukur karena hari ini saya lihat ada yang baru hadir bersama kita ya. Setelah ibadah kita buka lagi di bulan November kemarin, ya tahun yang lalu, hari ini di tengah-tengah kita ada Bu Cengkai. Selamat datang Bu Cengkai. Bu Cengkai ini aktif bertanya di grup WA, kapan ibadahnya dimulai. Jadi kita bersyukur ya semua dalam keadaan sehat. Dan hari ini bisa bertemu dengan Bu Cengkai. Kiranya Tuhan menolong semuanya. Juga di belakang itu ada
Satu orang atas nama Yeti juga bersama kita. Dia adalah keponakan saya. Kini Tuhan juga memberkati. Iya. Ada lagi yang baru datang hari ini? Iya, baik. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu dan saudara-saudara di pesan terakhir dari saya di tahun 2021 ini. Mari kita terus patuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah, terapkan protokol kesehatan. Dengan demikian kita semua aman, terhindar dari serangan virus corona ini. Mari kita sama-sama masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan, karena pagi ini Tuhan memberkati ibadah pertama kami di tahun 2021 sehingga dapat berjalan dengan baik. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah diperdengarkan kepada kami untuk menjadi manusia baru. Tentu dengan kemampuan sendiri kami tidak sanggup ya Tuhan, membutuhkan anugerah dan karya Roh Kudus untuk terus menuntun memimpin kami lewat firman Tuhan yang setiap saat diperdengarkan, lewat ibadah-ibadah seperti sekarang ataupun lewat renungan-renungan yang kami baca setiap hari. Bapa di sorga, sekarang kami juga mengucap syukur karena di antara kami semua yang berkumpul di sini Tuhan, kami boleh mengalami bagaimana tangan Tuhan dengan luar biasa menuntun kami, bahkan termasuk saudara-saudara kami yang ibadah dari rumah, sehingga kami bisa melewati tahun 2020 dalam keadaan yang baik dan sekarang sudah berada di tahun 2021. Bapa di sorga, tahun 2021 ini di dalamnya juga penuh dengan banyak tantangan. Karena selagi kami masih hidup di dunia ini, kami akan menghadapi berbagai hal yang menyulitkan atau berbagai macam hal yang membuat kami mengalami beban yang berat. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kami mempunyai pengharapan bahwa Tuhan tidak membiarkan kami berjalan sendiri. Tuhan senantiasa beserta dengan kami dan menolong kami. Maka biarlah Tuhan memimpin agar kami tetap setia kepadamu di sepanjang tahun 2021 ini, terus berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam seluruh pelayanan dan seluruh aktivitas, bahkan kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami berdoa untuk seluruh program daripada gereja kami di tahun 2021. Tuhan berkati supaya semuanya bisa kami laksanakan dan melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Untuk program pembangunan yang sedang berlangsung, Tuhan memberkati setiap pribadi yang turut serta mengambil bagian mendukung pembangunan ini. Tuhan memberkati. Dan untuk ya Bapa di sorga, tiap-tiap kami anakmu dalam kehidupan, baik dalam rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, dalam kesehatan, dalam studi, bahkan dalam segala apapun, Tuhan menolong memberkati. Kami juga berdoa padamu Tuhan untuk pelayanan kami secara keseluruhan. Selain di Surabaya ini, kami doakan gereja-gereja kami di lingkup Sinode Gereja Leos Indonesia yang berada di berbagai daerah. Tuhan Engkau berkati para hamba Tuhan, segenap majelis dan pengurus maupun seluruh sidang jemaat. Tuhan memberkati. Dan juga doakan untuk yayasan-yayasan kami, baik itu Yayasan Leos Indonesia maupun Yayasan SD Salem. Tuhan berkati seluruh pelayanan di yayasan ini, supaya melaluinya ya Tuhan, kabar sukacita, kabar keselamatan dalam Yesus Kristus makin disuarakan dan banyak orang pun boleh mendapatkan keselamatan pemberian Tuhan. Doakan semua gereja di seluruh dunia ini, Tuhan berkati. Bahkan doakan juga padamu hari ini ya Bapa, untuk bangsa dan negara kami yang hari-hari ini menghadapi masa sulit adanya wabah virus corona, yang makin hari kami mendengar mengalami sesuatu perkembangan yang ya Tuhan, jikalau Tuhan tidak turun tangan untuk menolong, maka kami semua sungguh-sungguh akan ada dalam bahaya yang besar. Karena itu kami mengharap belas kasih dan anugerah daripadamu. Tolonglah ya Tuhan, hentikanlah penyebaran virus ini dan pulihkanlah kami dari situasi yang ada. Karena hadirnya virus ini juga Tuhan menyebabkan dampak lain di berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu Tuhan Engkau tolong supaya semuanya bisa dipulihkan, kehidupan bisa normal kembali, dan senantiasa kami berjuang untuk berikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, baik di dalam gereja kami maupun dalam bangsa ataupun negara kami. Tuhan secara khusus doakan kota kami, kota Surabaya. Di kota ini kami semuanya bisa berkarya, bisa melayani Tuhan. Berkati kota kami ini Tuhan, pemimpin-pemimpin dan masyarakatnya Tuhan selamatkan dan berkati.
Lindungi dan luputkan semuanya ya Tuhan dari serangan virus corona. Saudara-saudara kami yang terinfeksi virus ini, Tuhan tolong beri kesembuhan. Tim dokter dan para medis yang bekerja, lindungi semuanya ya Tuhan. Berikan keselamatan dan kesehatan yang baik, supaya mereka bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Bapa di sorga, kami mengakhiri ibadah ini. Nanti akan memasuki minggu yang baru di tahun 2021 ini. Mohon anugerah belas kasihan pada Tuhan, menuntun langkah-langkah kami untuk senantiasa berjalan bersama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Sungguh besar cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita menceritakan kasih-Nya di seluruh bumi ini. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 325, ceritakan kisahnya. Dan pada bait yang kedua, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah. Jalanilah hidup di tahun 2021 ini. Arahkanlah hatinya kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian di sepanjang tahun 2021 ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Sebelum kita pulang dari tempat ini, mari kita mengambil komitmen bahwa kita tetap hidup serta dengan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Eleos Hymnos 261, kasih yang tetap sertaku. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Silakan duduk.
Pengumuman acara rohani gereja yang pertama, persekutuan doa Selasa tanggal 5 Januari 2021 pukul 19.00 WIB. 2. Pemahaman Alkitab pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2020 pukul 19.00 WIB. Seluruh kegiatan tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Silakan bergabung melalui link yang akan dibagikan melalui grup WA gereja. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Silakan bersaat teduh. Tuhan Yesus memberkati.